Subhanahu wa taala. Amin. Sudah sarapan? Sudah. Sama apa sarapannya? Sama apa? Nasi uduk, nasi goreng, bubur ayam. Enak ya? Enak. Udah kenyang? Sudah. Berarti kalau perutnya udah kenyang ya, berarti kalian belajar pun sudah bisa konsentrasi. Ya. Untuk melihat kerapihan pakaian kalian, silahkan berdiri dulu ya. Silahkan berdiri dulu. Pastikan bajunya, roknya, celananya semuanya sudah rapi. Sudah rapi? Sudah. Sekarang mohon dilihat di bawah meja, di bawah kursi ada sampah atau tidak? Tidak ada, silahkan duduk kembali. Bukunya, alat tulisnya silahkan dikeluarkan. Sudah? Sudah siap semua ya? Siap. Sebelum pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. KM tolong disiapkan. Mari kawan-kawan, belum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya. Yang hadir, angkat tangannya, bilang hadir. Lalu yang tidak hadir, yang alfa, yang sakit, yang izin, tolong dibantu jawab ya. Aditya, Hadir. hadir. Ahmad, Hadir. Anwar, Hadir. kemana Anwar tidak ada izin? Arif, Bustami, hadir. Dede Rama, apa? Ibai, alhamdulillah. Ila, alhamdulillah. Ira, Linda, Muhammad Al-Fariji, Mustian, Hadir. Melina, alhamdulillah. Nur Hayati, Rifai, Hadir. Dewi, Saifuddin, kemana Saifuddin? Saskia, Sadam, Sakit. sakit apa Sadam? Lambung. Ya mudah-mudahan kita doakan ya, Sadam diberikan kesehatan. Silva, Sylvia, Spani, Sujana, sama Savana. Nah, dari 24 siswa yang tidak hadir, Anwar, Arif, Al-Fariji, Saifuddin, dan Sadam sakit. Ya, mudah-mudahan mereka yang berhalangan hadir bisa kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasa. Dan kalian yang sekarang ada di kelas, mudah-mudahan Allah permudah dalam menerima ilmu. Amin. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian sebagai pelajar Pancasila ya, pelajar yang baik,
silakan kalian semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri dan dipimpin satu dirjen. Silakan. Hitungan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih semuanya. Nah, dalam pembelajaran bersama Ibu selalu mengingatkan kalian akan kesepakatan belajar. Masih ingat kesepakatan belajar sama Ibu apa saja? Ingat? Ingat? Kalau ingat sebutkan. Ada berapa semuanya? 9. Ada 9. Yang pertama, Datang tepat waktu. datangnya harus tepat waktu. Yang kedua, Jaga kebersihan kelas. harus jaga kebersihan kelas. Yang ketiga, Berpakaian yang rapi. yang keempat, Tidak ada kesadaran. yang kelima, Alat tulis lengkap. 6. Angkat tangan jika mau bertanya. Angkat tangan jika mau bertanya. Tangannya tangan mana? Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan ya. Lalu, Mendengarkan penjelasan guru. lalu, Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. lalu. Saling menghormati pendapat. Nah, terakhir itu harus menghormati pendapat ya. Nanti kalian kan dikelompokkan ya. Nanti ada tugas kelompok. Nanti tolong pendapat dari teman kalian tolong dihargai ya. Nanti masukan dari teman, dari A, B, C nanti disatukan dan cari jalan tengahnya. Dan itu sebagai jawaban dari hasil LKPD yang nanti kalian kerjakan tersebut ya. Jadi kalian harus saling menghormati ya. Ya, biar kita semangat lagi ya. Sebelum masuk ke upper seksi. Upper seksi tahu upper seksi apa? Mengingat pelajaran yang sebelumnya ya. Nanti Ibu akan ingatkan kalian ke materi kelas 7. Materi kelas 7 Ibu akan ingatkan lagi ke sana dan Ibu akan ingatkan lagi ke materi bab 1. Sekarang kalian kelas 8, bab 1 itu tentang apa nanti ya? Ada kaitannya. Silakan kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat dan dingdung. Ya. Kita semangat dan dingdung. Ibu contohkan dulu ya. Nah, tolong diperhatikan, Ibu contohkan dulu. Tepuk semangat dan dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Bisa diikuti? Bisa. Oke, semuanya berdiri. Oke, kita mulai ya.
mengingatkan kalian lagi ke materi yang sebelumnya. Ibu ingatkan kalian ke kelas 7 mengenai garis bilangan. Garis bilangan, ada yang tahu garis bilangan? Garis bilangan. Garis bilangan adalah yaitu garis horizontal yang mendatar dengan angka-angka yang ditempatkan di intervalnya. Garis bilangan itu mendatar atau tegak lurus? Mendatar. Ini mendatar. Kalau tegak lurus seperti ini, ya. Ini mendatar. Nah, kita ingatkan dulu ke garis bilangan. Ibu, kaitannya apa sama garis bilangan sama materi yang akan kita bahas ya? Nanti dulu kita mengingatkan kalian dulu ke garis bilangan. Garis bilangan itu tentang penjumlahan sama pengurangan. Nah, di sini angka apa aja yang ada? 0. Lalu negatif sama positif. Nah, nanti di sini garis bilangan itu akan menentukan titik akhir penyelesaian dan akan mendapatkan hasil atau nilai. Kaitannya sama materi yang sekarang itu kita akan membahas koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Ada yang tahu koordinat kartesius itu apa? Koordinat kartesius adalah posisi suatu titik pada bidang datar atau titik pertemuan antara sumbu X sama sumbu Y. Nah, sama dengan ini. Kalau yang ini titiknya nyari hasil akhir dari nilai penjumlahan sama pengurangan. Kalau yang koordinat kartesius itu juga sama, tapi titiknya bisa titik lokasi, ya, titik grafik, ya, titik apa lagi? Radar pesawat, kita tahu ya di mana lokasi pesawat yang ada, terus desain, ya, kaitannya seperti itu. Nah, mengenai garis bilangan, misal di sini kan nilai negatif ada di sebelah kiri, positif ada di sebelah kanan. Contoh. Nah, misal 1 plus min 2. Gimana cara penyelesaiannya? Kalau positif maju, kalau negatif mundur, ya. Maju berapa kali? Maju 1 kali. Nah, ke sini. Ya, titik awalnya di angka 1. Lalu mundur berapa kali? 2. Mundur 2 kali, hitungnya dari sini. Dari titik 1, ya. Tadi kan ke sini ya kita dapat. Nah, lalu sekarang dari titik 1 kita mundur ke belakang ke bagian negatif. Hitung lagi 1, 2. Nah, titik pertemuannya adalah angka min 1. Seperti itu ya, mengenai garis bilangan. Nah, koordinat kartesius, kita bahasannya tentang koordinat kartesius. Subtemanya kita mengenai posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ya, tujuan pembelajaran, Ibu berharap kalian memahami konsep dasar dari koordinat kartesius. Kalian bisa menentukan titik, menentukan jarak, menentukan kuadran, dan juga bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, kita ice breaking lagi, ya. Kita
Kita ice breaking lagi. Nah, kalau ibu bilang semangat, kalian jawab semangat 3 kali. Kalau ibu bilang masih semangat, kalian jawab semangat 3 kali. Kalau ibu tanya lagi matematika, kalian jawabnya apa? Udah asik menyenangkan. Oke. Masih semangat belajar? Masih semangat belajar? Matematika? Nah, tadi kan ibu udah bilang kita ngebahas tentang koordinat kartesius, subtemanya tentang posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y. Sekarang kalian perhatikan nanti tayangan video ya. Tolong diamati, dicermati. Kalau misalkan ada yang penting, silakan dicatat. Kalau ada yang pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab, kalian tanyakan ke saya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita nonton videonya dulu ya. Sebentar, saya hapus dulu. Koordinat kartesius, subtema posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan diamati dan dicermati ya. Kompetensi dasar: 1. Memahami konsep koordinat kartesius dan menentukan posisi titik pada bidang kartesius. 2. Menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami konsep dasar koordinat kartesius. 2. Menentukan posisi titik pada bidang kartesius. 3. Menerapkan konsep koordinat kartesius dalam menyelesaikan masalah sederhana. Capaian pembelajaran: siswa dapat menjelaskan pengertian koordinat kartesius, siswa dapat mengidentifikasi sumbu-sumbu koordinat, siswa dapat menentukan posisi titik, siswa dapat menentukan kuadran. Koordinat kartesius adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Bidang datar dibagi menjadi 4. Garis horizontal disebut sumbu X, garis vertikal disebut sumbu Y, titik potong disebut titik asal. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan 2 bilangan yang disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, penentuan posisi titik pada bidang koordinat itu dinyatakan dengan X, Y. Nah, di sini kita lihat ada gambar bidang koordinat kartesius di mana ada sumbu mendatar yang kita sebut sebagai sumbu X. Ya, kita lihat ini merupakan penerapan dari bilangan bulat tadi ya, ada 0. Di sebelah kiri 0 ada bilangan negatif, di sebelah kanan 0 ada bilangan positif. Nah, sumbunya mendatar dikatakan sebagai sumbu X ya. Sedangkan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y yaitu di titik O ya, dinamakan titik 0,0 atau yang biasa kita sebut sebagai titik asal. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini juga membuat bidang koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Di daerah yang ini kita sebut dengan kuadran 1. Ya, kuadran 1. Daerah yang di sini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jangan sampai terbalik ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, bagaimana menentukan letak suatu titik pada koordinat kartesius? Di sini saya punya sebuah titik, yaitu kita lihat di sini ada titik ini. Nah, kalau saya tarik garis ke sumbu X, kita sampai pada angka 2, ya, angka 2. Terus kalau dari titik ini saya tarik garis ke sumbu Y, dia dapat di angka 3. X-nya 2, Y-nya 3. Ini karena itu titiknya kita sebut sebagai titik 2,3. Ya. Tadi saya bilang
Penentuan posisi titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan x, y, ya. X2 atau yang kita sebut dengan koordinat x tadi atau biasa disebut dengan absis, sedangkan koordinat y yaitu 3 atau yang biasa disebut sebagai ordinat, ya. Absis, ordinat. Nah, kalau begitu, dapatkah kalian menentukan letak titik 4, -2? Nah, kalau di sini 4, -2 berarti 4-nya positif. Ingat, x-nya positif 4 ya, positif 4 berarti ada di bagian kanan angka 0 pada sumbu x 4, koma negatif 2. Negatif 2 adalah koordinat y. Koordinat y negatif ada di bagian bawah sumbu, di bagian bawah 0 ya. Kan sumbu y adalah sumbu 3. Karena itu bagian yang negatif ada di bagian bawah. Maka 4, negatif 2 letaknya ada di situ. Oke. Bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, posisi titik terhadap sumbu koordinat. Tadi sudah saya katakan bahwa perpotongan antara sumbu x dan sumbu y itu membuat bidang kartesiusnya memiliki 4 daerah yang kita sebut dengan kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, sekarang kita perhatikan pada kuadran 1. Di sini ada titik 3,2. Saya ambil contoh sebagai contoh, titik 3,2. Nah, kita lihat di sini 3-nya positif, 2 pun positif, ya. Jadi pada kuadran 1 nilai x-nya positif dan nilai y-nya juga positif. Pada kuadran 2 di sini ada salah satu contoh, ini titik ini kalau saya tarik ke sumbu x dapatnya di negatif 2, kalau saya tarik ke sumbu y dapatnya 1, positif 1. Dia ada di atas sumbu x dan di sebelah kiri dari sumbu y. Titik negatif 2,1 ada di atas sumbu x dan sebelah kiri sumbu y. Berarti x-nya negatif, y-nya positif, ya, y positif. Titik yang ketiga di sini dan negatif 2,2 ini, titik ini kalau saya tarik ke sumbu x dia ada di negatif 2. Kita tarik garis ke sumbu y juga ada kenanya di negatif 2. Nah, titik negatif 2, negatif 2 ini terletak di bawah sumbu x dan di sebelah kiri dari sumbu y. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa di sini adalah nilai x dari titik ini adalah negatif dan nilai y-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana jika ada di kuadran 4? Ya, kuadran 1 x dan y sama-sama positif, kuadran 2 x-nya negatif, y positif, kuadran 3 x dan y sama-sama negatif. Nah, di kuadran 4 kita lihat titik yang ada di kuadran 4 ini terletak pada daerah di bawah sumbu y, di bawah sumbu x dan di sebelah kanan dari sumbu y. Di bawah dari sumbu x yang positif, di sebelah kanan dari sumbu y yang negatif. Berarti nilai x-nya positif dan nilai y negatif. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat jarak titik-titik ini terhadap sumbu x dan sumbu y. Ya, jarak titik ini, ketiga titik ini terhadap sumbu x dan sumbu y. Kita lihat yang pertama, titik 3,2. Kalau titik 3,2 ini kita lihat jaraknya terhadap sumbu x, kita perhatikan titik 3 ini ke sumbu x berjarak 1, 2 satuan, ya. Ke sumbu x dia berjarak 2 satuan. Nah, sekarang dari titik 3,2 ke sumbu y berarti dia ke kiri. Karena titik 3,2 ada di kanan dari sumbu y, maka kita kalau hitung ke kiri ada 1, 2, 3 satuan. Jadi titik 3,2 jaraknya terhadap sumbu x 2 satuan dan terhadap sumbu y 3 satuan. Jadi kembalikan ya. Kita lihat lagi
titik negatif 2,1 terhadap sumbu X dia berjarak 1 satuan. Ya, 1 satuan. Nah, terhadap sumbu Y kita tarik garis ke kanan 1, 2 satuan. Ya, 2 satuan jaraknya terhadap sumbu Y. Jadi titik negatif 2,1 terhadap sumbu X jaraknya 1 satuan, terhadap sumbu Y 2 satuan. Ingat, 2 satuan. Walaupun titiknya di sini negatif 2 ya, tapi jaraknya 2 satuan, bukan negatif 2. Kita lihat lagi titik yang ketiga, negatif 2, negatif 2. Jaraknya terhadap sumbu X 1, 2 satuan. Ya. Terhadap sumbu Y 1, 2 satuan. Juga sama, 2 satuan. Semoga paham bahasan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, bahasan materi tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y sudah dijelaskan. Nah, sekarang Ibu akan menanyakan ke kalian ya. Sebentar. Pertanyaan buat kalian, nanti jawab bareng-bareng ya. Nah, pertanyaan pematik. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Kartesius? Apa? Posisi suatu titik pada bidang datar. Posisi titik pada suatu bidang datar. Oke, lalu kalimat lain dari sumbu X, kalimat lain maksudnya tuh sebutan lain. Sumbu X sama sumbu Y apa? X biasa disebut apa? Aksis. Absis. Sumbu X biasa disebut apa tadi? Absis. Absis. Lalu sumbu Y? Ordinat. Pertanyaan terakhir. Kuadran dibagi menjadi berapa dan apa perbedaannya? Kuadran ada berapa? Ada 4. Kuadran 1 apa? Sumbu X-nya apa? Sumbu Y-nya apa? Ada yang tahu? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Masih fokus belajar? Oke. Kuadran 1 sumbu X-nya positif. Sumbu Y-nya Positif. oke. Kuadran 2 X-nya negatif. Y-nya Positif. positif. Kuadran 3 X sama Y-nya negatif. Terakhir kuadran 4 X sama Y-nya X-nya Positif. X-nya positif apa negatif? X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti dari pertanyaan ini kalian semuanya sudah memahami. Nah, di sini ada contoh konsep koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nyari lokasi. Apa? Kamu makan kan jajan sekarang mah biayanya via online ya? Via Gojek ya? Gojek apa? GoFood, ya, GoFood, Bu. Atau Gojek yang buat nganterin kamu ke alamat siapa gitu, atau makanan ya. Itu semuanya menggunakan aplikasi. Namanya aplikasinya apa? Google Maps ya. Google Maps itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari titik lokasi yang kita tuju. Bisa, bukan Google Maps aja, kita juga harus bisa baca peta. Ya, peta tahu peta? Tahu. Itu kita nyari wilayah, ya, kita nyari wilayah, nyari apa lagi? Kepulauan, mungkin kita bisa lewat peta. Nah, ini Google Maps. Bu, emang Google Maps bisa digunakan
Enggak. Google Maps itu banyak kegunaannya. Kita mau pergi nih, misalkan kemana gitu. Kita nggak tahu jalannya macet atau tidak. Kita bisa searching lewat Google Map, ya. Apakah padat merayap ataukah padat? Berarti kalau padat berarti jalannya tidak bisa dilewatin, ya. Berarti kendaraannya penuh, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita baca denah seperti ini, ya, diperbesar lokasinya. Bisa baca Google Map? Nah, nanti, tujuan terakhir itu pasti ada keterangan seperti ini. Sampai tujuan. Ya, berarti ditandakan itu kalian sudah sampai gitu ya. Bu, kok tuh nyampe padahal kamunya nggak bisa baca Google Maps. Padahal sudah kelewatan alamatnya. Ya. Nah, sekarang ke pemahaman bermakna. Tadi sudah ada tentang titik, jarak, ya, kuadran. Nah, sekarang kita pakai koordinat untuk mencari titik lokasi pesawat. Oh, pesawat? Ya. Kita harus tahu dulu nih mana garis lintang, ya, garis lintang. Tahu garis lintang? Kompas. Ya, kita harus tahu kompasnya dulu. Nah, ini kan garis koordinat kartesius, ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, ini kita harus tahu mata arah angin. Ini kita harus tahu mata arah angin. Yang jelas, sumbu Y ini adalah utara. Nah, Y ke bawah atau Y negatif ini adalah selatan. Nah, sekarang yang X negatif ada yang tahu? Apa? Barat atau timur? Nah, ini barat atau timur? Sebelah mana barat? Kanan apa kiri? Kiri. Berarti di sini barat. Dan sebelah sini adalah timur. Ya. Ini kalian harus tahu garis lintang. Kalau kamu tidak tahu garis lintang nanti agak kesusahan nyari alamat atau nyari di sini titik koordinat pesawat. Nah, pertanyaannya di situ, sebuah pesawat bisa dibaca? Bisa dibantu? So, silahkan. Sebuah pesawat berada di titik A. Pesawat itu bergerak pada satuan selatan, lalu belok ke arah barat sejauh 4 satuan dan belok ke arah utara sejauh 2 satuan. Oke. Sebuah pesawat mula-mula berada di titik A. Kita tulis dulu ya. Titik A bergerak 3 satuan ke selatan. Lalu pesawat itu bergerak lagi lalu belok ke barat. Belok ke barat berapa? 4 satuan. Lalu belok lagi ke arah utara berapa? 2 satuan. Nah, ditanyakan lokasi pesawat yang sekarang ada di mana? A, B, C, atau D? So, kalian kira-kira jawabannya A, B, atau D? D. So, simpan jawaban kalian masing-masing ya. Nanti yang A siapa, yang B siapa, yang C siapa, yang D siapa. Nanti kalau misalkan jawaban kamu betul, berarti pemahaman kamu sudah cukup. Gitu. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya titik A. Nah, titik A berapa?
negatif. Nah, berapa? Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Udah tuh ya. Dan terakhir, belok lagi ke utara. Berarti naik ke atas atau ke sumbu Y positif. Berapa? 2 kali. 1, 2. Dan ditemukan titiknya yaitu min 3,1. Berarti jawabannya A, B, atau C, atau D? Jawabannya adalah C. Siapa yang C? Hah? Nggak ada yang C? Ya, pemahaman kalian nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Nah, tadi kan kita sudah sebelumnya kita kan sudah asesmen ya di hari kemarin. Kita udah asesmen, kita udah pretest. Nah, sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan secara heterogen ya. Secara heterogen kalian akan menyelesaikan LKPD visual semua. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya mengerjakan LKPD soalnya visual semua. Nah, nanti di kelompok 1 sama 2 itu soalnya sama. Ya, 1, 2 soalnya sama, silakan diselesaikan dulu masing-masing. 3, 4 juga sama. Ya, diselesaikan semuanya. Nanti pas presentasi itu nanti ada 2 soal, kamu pilih salah satunya, perwakilan dari kelompok 1 atau kelompok 2. Masing-masing 2 atau 3 orang silakan maju ke depan. Ya, sama kelompok 3 juga sama kelompok 4 sama. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, saya sebutkan dulu ya kelompoknya, takut ada yang tidak sesuai. Nah, di sini kelompok 1 Bustomi, Anwar, Aditya, Spani sama Silva. Lalu Ibai, Sujana, Dewi, Nurhayati sama Dila kelompok 2. Yang kelompok 3 Ahmad, Gustian, Melina, Linda sama Spana. Kelompok 4 Saipudin, Rifai, Sylvia, Ira. Oh maaf, Saipudin tadi nggak masuk. Sylvia, Ira sama Saskia. Ya, itu kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai atau belum? Sudah, karena kita sebelumnya sudah melakukan asesmen. Ibu hanya menguatkan, memberitahukan bahwa itu kelompok kalian masing-masing. Dan nanti tolong saat mengerjakan LKPD kerjasama yang baik, jangan saling mengandalkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita ice breaking lagi ya. Silahkan berdiri semuanya. Kita tepuk semangat cowboy ya. Yuk, kita semangat cowboy. Kita mulai ya. Mau diajarin dulu sama ibu? Dicontohkan dulu? Oke, kita contohkan dulu. Tepuk semangat cowboy. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Bisa? Bisa. Oke. Tepuk semangat cowboy. Tepuk semangat cowboy. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Semangat. Semangat. Iya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya bagikan LKPD-nya ya, beserta bahan ajarnya. Jangan lupa nanti kalau misalkan mau bertanya, angkat tangan kanannya, ya, lalu tanyakan apa kesulitan kalian. Bisa dipahami? Di sini ada soalnya sama LKPD, ada LKPD sama bahan ajarnya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Silakan diamati, dicermati soalnya apa. Nah, tolong, mohon maaf. Saya bacakan dulu ya. Contoh, kelompok 1, contoh nih dilihat. Kelompok 1 itu perintahnya melengkapi titik koordinat dan melengkapi jarak. Lalu yang soal keduanya melengkapi titik koordinat dan termasuk kuadran berapa. Gitu. Langsung dikerjakan di LKPD-nya ya. Langsung dikerjakan
kerjakan di LKPD-nya. Yang suruh menggambar ya menggambar, yang suruh mengamati titik, jarak, kuadran langsung diisi di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Ini kerjakan ini. Iya. Nah, ini bahan ajarnya. Ya, kalian perhatikan ini bahan ajarnya. Nah, jadi baca. Dibaca dulu perintahnya ya. Perintahnya apa? Nah, amatilah posisi titik-titik pada bidang koordinat kartesius terhadap suhu X dan suhu Y, serta tentukan jarak dan kuadrannya. Kamu nyari jarak sama nyari kuadran dari sini, ya. Nah, posisinya mohon maaf. Nah, posisinya ini kan di sini ya, letaknya di sini. Nah, jadi anggap aja ini pertemuannya. Nah, di sini. Nah, misal, contoh ya. Nah, sekarang nyari titik SMP. Nyari titik SMP berarti 8X sama 3Y. Ya, titiknya berarti 8X sama 3Y. Kalau nyari titik. Kalau nyari kuadran berarti di sini berarti termasuk kuadran berapa? Oke, bisa Pak? Oke, silakan. Langsung dikerjakan di sini ya. Angkanya langsung disebutkan di sini. Berarti X-nya berapa, Y-nya berapa? Ya. Ada yang merasa kesulitan? Kelompok 2? Enggak, silakan. Kenapa? Semangat? Nah, bisa dibuka ya, ini bisa dibuka ya. Ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, bisa dibuka ya, nanti dirapikan lagi. Nah, tolong dibaca. Petualangan di kota koordinat. Buatlah gambar, diagram, dan tandai lokasi-lokasi pada peta berikut. Nah, nanti kamu bikin diagram dari sini. Tapi namanya diganti, jadi rumah, jadi sekolah, jadi toko, bukan jadi titik A, titik B, titik C, bukan. Ya, inisialnya diganti jadi rumah, sekolah, toko, taman, gitu. Ya, bisa paham? Oke. Nanti ini kamu bikin gambar, ini titik-titiknya, lalu nanti disatukan. Nah, hubungkan keempat lokasi tersebut untuk membentuk sebuah bangun datar. Bangun datar apakah itu? Ya, iya. Nanti tarik garis. Berarti kelompok 3 sama kelompok 4 nanti setelah membuat gambar, nanti tarik garis ke bentuk gambar apa itu? Bangun datar apa? Apakah gajah genjang? Apakah segitiga? Apakah belakang tumpat? Seperti itu, ya. Silakan dibagi. Ini ada 2, silakan dibagi. Yang ini perhatikan ini, yang itu buat gambar, ya. Yang ini buat gambar, yang ini isi ini. Ya. Ini suruh apa? Coba baca. Menentukan titik koordinat. Perhatikan diagram di bawah ini, tentukan titik koordinat dari A, B, C, dan D. Tentukan. Ya. Ini nggak usah, ini bahan ajarnya. Ini bahan ajarnya, ini nggak usah diisi. Kamu pelajari, kamu lihat. Kalau ada silahkan di sini dilihat. Kalau tidak ada ya nanti langsung tanyakan aja ke saya. Nah ini kamu nyari titik. Contoh, ini titik A ya. Titik A berapa angkanya? Min 5, min 5,5. Pindahin ke sini. Titik B berapa? Titik C sampai apa? Sampai E, ya. Oke? Nah, tuh. Ya. Nah, perhatikan. Nah, lihat instruksinya. Petualangan di kota koordinat. Nah, nanti yang bagian ke-1 kalian suruh menggambar. Nah, inisial A, B, C, D sekarang ganti jadi rumah, jadi sekolah, jadi toko, jadi taman. Titiknya namanya diganti. Ya. Nah, ini angka-angkanya. Ini angka-angkanya. Nanti kalian buat di sini. Ya. Nanti kalian buat di sini. Lalu kalau sudah ketemu titik-titiknya, kamu
5. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Paham? Nah, silahkan selesaikan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan jangan lupa menanyakan ke ibu. Kalau bisa menanyakan ke temannya silakan, tapi kalau misalkan sudah kesulitan silakan menanyakan ke ibu. Dilepas aja bisa nih, dilepas juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nah, dilepas. Nah, ini dilepas maksudnya dilihat ini biar nggak ulang balik ya. Kalau kamu sanggup berdua silakan, tapi yang lainnya tolong diikutin ya, biar paham semuanya. Bukan satu orang aja yang paham, itu semuanya paham. Enggak, ini bahan ajar nih. Ini bahan ajarnya. Ya, kamu ngerjain ini doang dua. Ya, silakan. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak. Oke, dilanjutkan. Yang di bawahnya kamu sambilnya di sini. Nanti tinggal dipindahin maksudnya tuh ya. Nanti yang atas dikerjain sama Lo, yang bagian bawah dikerjain sama Dewi, dan yang lainnya bareng-bareng ya. Udah kesulitan kelompok 1? Mohon maaf. Nah ini nih. Rumah belajar titiknya berarti min 4,3. Pindahin di sini jaraknya. Yang jaraknya itu berarti dari titik pusat ke bawah, dari titik pusat ke samping, gitu, ya. Ada kesulitan kelompok 4. Angka paling terbesar angka berapa? Kelompok 4, kelompok 3. Angka paling terbesar 6. Kelompok 1 sama 2 ada yang disuruh menggambar atau tidak? Tidak ya. Hanya menentukan dari gambar lalu titik ya. Min 4,2 iya, ditulis di sini berarti sekolah. Kecil aja nggak apa-apa tulisan sekolah. Sekolah apa rumah? Rumah, dari sisi ini rumah. Ya, terus yang keduanya sekolah 5,2, 5 positif, 2 positif. X kebalik nih, itu 2. Langsung di sini aja ya. Langsung di sini aja titik A, B, C, D, E. Nah, nanti di sini sumbu X tuh dari sini mahal. Nih. Berarti X-nya min 5, Y-nya positif 5. Terus nih. Langsung isi di sini aja. Langsung diisi di LKPD. Ya, kenapa Silva? Ya. Nanti dirapiin lagi ya. Nggak apa-apa, langsung angkat juga nggak apa-apa. Silakan.
ya. Ya, pakai Romawi ya. Angka 1 2 3-nya pakai Romawi. Ya. Angka 1 2 3 sama 4-nya pakai Romawi. Kuadran udah berapa? 4 kan? Tadi udah dibahas kan, kuadran dibagi menjadi 4. Kalau merasa sudah, nanti tolong dicek lagi ya, dicek lagi. Takut ada yang kelewat. Ya, kenapa? Oh iya, ya dari awal, dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke toko, toko ke taman. Iya, tarik sok, pakai penggaris. Nah, penggaris. Nah, dilihat lagi ya Ira ya, takut ada yang lupa. Remai tolong dikerjakan bareng ya semuanya. Melina sudah? Jadinya apa ini Melina? Oke, so diterusin ke sana. Langsung diterusin di alfabetnya. Nggak usah, ini mah kan nggak cukup, berarti di sana. Ya? Ya? Nanti siapin ya, 1 atau 2 orang maju ke depan. Minimal 2 orang, ya. Nanti tolong suaranya agak keras. Jadi jelasnya agak keras suaranya. Sudah kelompok 4? Sisa waktu 10 menit lagi ya. Sisa waktu 10 menit lagi. Kelompok 1 kenapa? Hati-hati ya. Menentukan jarak itu hati-hati. Dari titik lalu menentukan jarak. Jangan sampai ketukar. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, kelompok 2 sudah selesai. Sebentar ya, tunggu dulu kelompok 1 ya. Kenapa? Nah, ini ya. Ya, ini kuadrannya dilihat dari tadi itu ya. Ya. Kuadran 1 2 3 4. Pakai Romawi ya. Bukan pakai angka desimal. Kesulitan Linda? Sudah kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah kelompok 4 sudah selesai. Ibu cek dulu ya.
sekarang tolong suaranya agak disesuaikan ya, jangan terlalu kecil. Ya. 5 menit lagi. Kita tunggu ya. Kelompok 1 belum selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 juga sudah selesai. Kelompok 4 juga sudah selesai. Kita tunggu dulu kelompok 1. Hello, hello, hello. Hai, hai, hello. Oke, berarti masih fokus. Matematika. Mudah, asik, menyenangkan. Sudah? Sudah. Sudah semuanya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang kita akan presentasi. Tiap-tiap kelompok silakan persiapkan dua orang atau 3 orang untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian, ya. Dan jangan lupa nanti dijelasin ya, kalau misalkan ngegambar ya ngegambar, kalau disebutkan ya sebutkan, ya. Oke. Nah, untuk kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4, terutama kelompok 1 sama kelompok 2 dulu. Di situ kan ada 2 soal, ya. Ada 2 soal. Yang mau soal pertama siapa? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 1 mau soal keberapa? Soal pertama, kamu soal kedua. Nah, ini kamu soal kedua, berarti ini soal ke-1 ya. Nanti kelompok 1 sama 2, yang kelompok 1 tadi bagian 1, kelompok 2 bagian 2. Kelompok 3 tadi bagian berapa? Bagian 1, kelompok 4 bagian 2. Nah, sekarang kalian perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Bawa LKPD-nya. Perwakilannya siapa saja? Nah, perhatikan. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1 dia mau membahas bagian ke-1. Nanti kelompok 2 mau membahas bagian kedua, karena kelompok 1 sama kelompok 2 itu soalnya sama. Kelompok 3 sama kelompok 4 soalnya pun sama. Pertanyaannya, apa coba pertanyaannya? Amatilah posisi titik-titik pada bidang koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y, serta tentukan jarak dan kuadrannya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, di situ ada rumah belajar, ada SMP negeri, ada pasar, ada taman bermain, sama satu lagi ada apa? Kantor Pemda. Nah, kamu nyari apa tadi? Bagian 1 nyari apa? Nyari titik sama jarak. Nah, sekarang kamu isi. Silakan diisi. Sambil disebutin angkanya ya. Sambil disebutin angkanya. Titik pertama apa? Rumah, ya. Rumah belajar. Rumah belajar, titik koordinatnya berarti X-nya min 4, 3. oke, so disebutin SMPN, titiknya dulu aja, atau mau langsung ke jarak silakan.
Ya, so langsung ke jarak nggak apa-apa. Langsung ke jarak aja. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? 3 satuan. 4 satuannya untuk sumbu apa? Sumbu Y. Silahkan. 8. Mohon maaf itu 8-nya. 8,3 positif semua ya. Lalu jaraknya 3 satuan, 8 satuan. Pasang negatif 4, negatif 5. Tolong dikasih koma, mohon maaf. Jaraknya 5 satuan, 5 satuan, 4 satuan. Yang ditanya titik apa itu? Kantor Pemda. Kantor Pemda. 8, 8, berapa? 5 satuan, Ini salah deh. 8, min 5. 8, min 5. Jarak sumbu X-nya 5. Lalu jarak sumbu Y-nya berapa? 8 satuan. Terakhir itu taman apa? Taman bermain. Tiga satuan, 2 satuan. Sudah selesai? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, tolong diperhatikan. Kita bahas ya, titik koordinat rumah pelajar. Nah, ini ya, rumah belajar. Rumah belajar titiknya itu negatif 4, lalu positif 3Y. Betul apa salah? Betul. Lalu SMP Negeri 3. Kita lihat sumbu X-nya. 8 positif. Lalu ketiga positif lagi ya. Berarti di sini juga. Dan pasar sumbu X-nya min 4. Lalu Y-nya min 5. Cocok? Betul ya? Oke. Kantor Pemda. Nih, kantor Pemda. X-nya X positif 8. Lalu min 5. Ya, betul. Lalu taman bermain yang terakhir. Mohon maaf. Ada gangguan teknis, mohon maaf ya. Nah, terakhir taman bermain. Taman bermain itu X-nya di 2 positif, lalu min 3. Oh maaf, 2 positif itu sumbu X dan min 3 itu sumbu Y. Nah, Ibu jaraknya itu 3 sama 4. Lalu di sini 3 sama 8, 5 sama 4. Apakah jawaban dari kelompok 1 itu betul atau tidak? Kita buktikan ya. Kita ulang lagi dari rumah pelajar. Dari titik koordinat lalu ke sumbu X. Berarti
Mendatar atau turun? Turun. 1, 2, 3. Betul? Betul. Lalu sekarang jarak sumbu Y berarti mendatar. 1, 2, 3, 4. Betul? Betul. Alhamdulillah. SMP berarti dari titik 8,3. Berarti cari sumbu X-nya berarti ke bawah. Ya? 1, 2, 3. Betul? Betul. Alhamdulillah. Lalu yang sumbu Y-nya dari titik koordinat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Betul ya? Betul. Sekarang pasar ke bawah. Ya, pasar ke bawah. Dari titiknya berarti min 4 sama min 5. X-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu keduanya kantor Pemda nih yang dua terakhir. Kantor Pemda. Nih di sini ya. Betul? Betul. Oke. 8,-5. Berarti ke X. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Nah, ini yang sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, udah kebentuk tuh. Kira-kira bentuk apa? Persegi panjang apa kubus? Ini termasuk persegi panjang. Nah, ada lagi di tengah-tengahnya. Mentang-mentang taman ada di tengah ya. Nah, taman bermain. Nah, ini 2,-3. Nah, 1, 2, 3. Oke? Nah, ini juga 1, 2. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya betul semua ya? Masya Allah. Lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 dari soal tadi, sekarang bagian kedua. Nyari apa, Neng? Nyari apa? Disuruh nyari apa? Disuruh nyari titik sama kuadran. Oke, silakan diisi. Nih, silakan. Sambil disebutkan ya, lokasinya di mana, angkanya berapa. Kelompok 2 itu dari ilustrasi yang tadi itu disuruh mencari posisi titik sama kuadran. Ya. Mohon maaf. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu salah ya bagian ininya. Ini mohon maaf, ini salah ya. Ininya mohon maaf salah. Ini kuadran ya. Nah, ini kuadran ya, mohon maaf. Nah, kuadrannya sekarang. Kita lihat dari gambarnya ya. Kita lihat dari gambarnya. Nah, gambarnya. Apa kamu kepusingan? Kalau kepusingan kita balikin lagi. Nah, silakan kuadrannya. Oke, min 4,3 kuadran 2. Kuadran 1 karena hasilnya positif semua. Lalu pasar.
Kuadran 3. Kenapa disebut kuadran 3? Karena X sama Y-nya negatif semua. Termasuk kuadran 4. Ya. Kalau yang lain termasuk kuadran 4. Ya. Oke. Kelompok 4. Ini jadi kuadran 2. Kenapa? Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 1, X-nya sama Y-nya sama-sama positif. Lalu kuadran 3, X sama Y-nya sama-sama negatif. Kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Yang kuadran 4 yang bagian bawah juga sama. Yang depannya positif, yang belakangnya juga negatif. Betul ya? Nah, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 bagian 1 siapa? Silakan maju. Membuat gambar ya? Membuat gambar ya? Silakan maju. Nah, kamu disuruh membuat gambar. Nah, ya, silakan Ibu bantu. Nah, silakan. Disuruh membuat gambar. Tolong disebutkan angkanya. Dibantu disebutkan. Ya, sebentar Ibu bantu ya. Ibu bantu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka paling banyaknya angka berapa? Angka terbesar. Mohon maaf. Angka terbesar angka berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kamu selesaikan ya. 2, 3, 4, 5, 6. Mohon maaf, ini agak terlalu mendekat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, silakan. Tolong diperhatikan. Hello, hello, hello. Silakan. Sambil disebutkan ya. Ya, rumah titiknya min 4,2. Sambil disebutkan ya, min 4-nya X, 2-nya Y. Lalu sekolah. Mohon maaf, ini anggap aja rumah Andi, ya, rumah Andi. Lalu sekolah 5X, 2. Masih semangat? Nggak ada suaranya, masih semangat? Masya Allah. Nah, 3 toko buku. 3,-3. Terakhir, taman bermain. Min 6 dulu dong.
X dulu ya. Min 6 ke min 3. Oke, perintah terakhirnya apa tuh yang bagian B? Baca. Hubungkan keempat tersebut membentuk bangun datar apa? Hubungkan keempat lokasi tersebut dan membentuk bangun datar apa? Berarti tarik garis. Silakan ditarik garis. Andi ke sekolah. Sudah? Sudah. Terakhir. Terbentuk segitiga itu bangun datar apa? Jadi bangun datar apa? Jajar genjang. Ya. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 3. Tolong diperhatikan rumah Andi. Min 4, positif 2. Betul. Lalu sekolah positif 5, positif 2, 5x, 2y, betul. Lalu toko buku 3, min 3, ya betul. Lalu yang terakhir taman min 6, min 6, ya betul. Luar biasa. Terakhir yuk kelompok 4 maju. Kelompok 4 maju. Kelompok 4 disuruh apa? Titik koordinat. Silakan. Menentukan sumbu X sama sumbu Y. Ya, nyari titik koordinat, yaitu sumbu X sama sumbu Y. Titik A, B, C, dan D. Dia disuruh mencari nilai X sama nilai Y. Tepuk semangat kau, baik. Semangat, semangat, semangat. Iya. Oke. Lanjut kelompok 4. Sudah? Sudah. Oke. Perhatikan. Titiknya ada berapa semuanya? Ada 5 sampai E. Nah, sumbu X A min 5 positif 5, min 5 positif 5, ya. B min 5 negatif 2, oke. C positif 2 negatif 2. D positif 2 positif 5, oke. Terus yang terakhir E negatif 2 sama positif 2. Luar biasa kalian semuanya. Silakan duduk untuk kelompok 4. Ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya kalian bisa menyelesaikan soal LKPD dengan baik, ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya. Tadi kalian saat mengerjakan ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Benar, tidak ada kesulitan. Dan sekarang Ibu mau nanya, kalau kalian benar-benar tidak ada kesulitan, kita mencari nilai jarak itu bagaimana caranya? Cara mencari nilai jarak? Apa ya? Aman?
nyari jarak itu hasil dari kebalikan sumbu X sama sumbu Y. Luar biasa amat. Tepuk tangan buat Amat. Ya. Nah, tadi kita juga sudah membahas tentang koordinat kartesius ya, dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari. Dari koordinat kartesius itu tadi kita membahas apa saja? Ya, membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X sama sumbu Y, terus membahas tentang jarak, lalu terakhir kuadrat. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah pemahaman kalian sudah bertambah atau belum, silahkan dikeluarkan handphonenya, kita evaluasi terakhir ya. Evaluasi terakhir kita kuisis. Ya, kita kuisis. Handphonenya semuanya dikeluarkan. Coba Ibu lihat, sudah dibuka? Sudah, sebentar ya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, sekarang kalian mulai ya. Tekan mulai. Semuanya tekan mulai. Isipannya banyak. Oke, kita mulai ya. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk 10 soal. Silakan. Satu soal 1 menit ya. Ya, cepat yuk. Waktunya sisa 3 menit lagi. Sudah? Kalau sudah, teman yang bagian tengahnya. Ya. Ada yang masih mengerjakan? Selesai. Oke? Sudah ya? Nah. Siapa? Adi. Tepuk tangan buat Adi. Ya, ada Saskia, ada Adi sama Sylvia. Terima kasih partisipasinya untuk mengisi kuisis ya. Materi kita mengenai koordinat kartesius dicukupkan sampai sini. Minggu depan kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal ya, dan terhadap titik tertentu. Pembelajaran sampai sini, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasinya di kehidupan sehari-hari ya. Tolong KM disiapkan untuk pembelajaran. Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Wa
besok hari ya. Terima kasih semuanya, kita ucapkan hari ini